Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat guru hebat dimanapun berada, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, tak kurang sesuatu apapun. Dilimpahkan rezeki yang banyak dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan ini, saya Kepala SD Negeri 2 Budi Asih, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan mencoba menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sekaligus di dalamnya akan terbahas tentang keunggulan kurikulum merdeka. Yuk, mari kita simak bersama. Mungkin kita pernah berprasangka dengan mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Hal tersebut karena pernah terjadi pergantian kurikulum dengan berbarengan pula dengan adanya pergantian menteri, khususnya menteri yang membidangi pendidikan yang sekarang namanya Kemendikbudristek. Sebagian lagi ada yang melontarkan dengan bergantinya menteri dan berimbas pada perubahan kurikulum dikaitkan dengan mega proyek yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, supaya tidak terjadi prasangka-prasangka tersebut, dalam laporan aksi nyata menyebarkan mengapa kurikulum perlu berubah akan dijelaskan dalam resume dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar berikut ini. Sebagai referensi materi, saya berpijak pada pembahasan di topik kedua tentang kurikulum merdeka. Modul 1, makna kurikulum dalam pembelajaran, dengan subtopik, apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum dalam pembelajaran. Modul 2, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas tentang kurikulum ini bersama narasumber yang ahli di bidang ini. Modul 1, makna kurikulum dalam pembelajaran. Selamat menyimak. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dunia ini ternyata memang terus berubah. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan.
Jadi tadi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah 1. Visi, misi, dan tujuan. 2. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Oh iya, satu lagi Pak, sebelum ini semua. Mari kita coba lihat dan evaluasi kembali karakteristik satuan pendidikan kita, agar kita dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita mengetahui apa yang unik dari sekolah kita, baik itu dari segi murid, sosial, budaya guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Ini adalah modal dasar evaluasi visi, misi, dan tujuan. Baik, saya tambahkan di nomor 1 ya Bu, karakteristik satuan pendidikan. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Dalam struktur kurikulum prototipe, capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian, kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun yang kita pilih, seperti yang juga Ibu dan Bapak pelajari di topik perencanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten sejak fase pondasi di PAUD sampai di akhir fase F atau setelah lulus dari SMA atau SMK. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Merumuskannya adalah langkah pertama yang sangat penting dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk dalam perancangan kurikulum. Ibu dan Bapak guru, setiap guru mata pelajaran apapun itu memiliki peran dalam mewujudkan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila. Jadi, saat membuat perencanaan pembelajaran,
cobalah renungkan bagaimana mata pelajaran saya dapat menanamkan keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, kita dapat memberikan kegiatan dan pengalaman belajar yang bermakna dan sekaligus membangun kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pembahasan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Semua masukan Anda sangat berguna bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.